Untuk perkembangan situasi di Suriah dan para warga negara Indonesia di sana, kita sudah terhubung langsung dengan Duta Besar Indonesia untuk Suriah, Bapak Wajid Fauzi. Selamat sore waktu Damaskus, Pak Duta Besar. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, selamat malam waktu Jakarta. Baik, Bapak mungkin bisa diceritakan dan jelaskan kepada kami seperti apa suasana terkini di sana, Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada KBRI. Suasana terkini bisa saya sampaikan bahwa saat ini masyarakat memasuki namanya jam malam, mulai dari jam 4 sore tadi sampai jam 5 pagi. Jadi sesungguhnya kalau dikatakan bagaimana situasinya, sekarang ini detik ini relatif tenang. Tetapi seperti kita bisa melihat bersama dalam pemberitaan di seluruh media bahwa kota Damaskus jatuh direbut oleh kelompok yang oposisi selama ini. Tadi pagi pada saat menjelang waktu subuh. Namun pertempuran sudah mulai dari sejak tengah malam dan waktu subuh itu mereka mendeklarasikan bahwa telah menduduki kota Damaskus. Lalu bagaimana sekarang? Setelah subuh itu ada seperti selebrasi dan ya kebiasaan warga masyarakat di sini, mungkin warga masyarakat Arab pada umumnya, selebrasi itu dilakukan dengan menembakkan senjata ke arah atas dan kita tidak tahu jatuhnya di mana. Tapi itu cara mereka. Sehingga dari sejak pagi hingga tadi jam 4 suara tembakan-tembakan itu selalu terdengar dan ada yang sangat dekat dengan KBRI, ada yang sangat dekat dengan Wisma Indonesia. Baik. Demikian untuk sesingkat gambaran singkat. Baik, Pak Wajid, ini kabarnya kan ada 9 daerah, 9 wilayah yang berbahaya itu. Bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang berada di 9 wilayah tersebut, Bapak? Sebetulnya bukan hanya 9, Mbak Nadira. Itu sekarang ini di semua wilayah Suriah ditetapkan sebagai siaga 1. Siaga 1 dalam arti seluruh WNI agar segera menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk bersama-sama kita atur evakuasi. Jadi tidak hanya 9 provinsi yang kita nyatakan sebagai siaga 1, tetapi pada perkembangannya, mungkin setelah presentasi dari Bapak Direktur Pelindungan tadi, kemudian kita lanjutkan dan kita laporkan dan disetujui menjadi siaga 1 untuk seluruh wilayah Suriah termasuk di ibu kota Damaskus. Nah untuk itu Kedutaan Besar Republik Indonesia menyampaikan kepada seluruh WNI agar bisa meninggalkan wilayah ini, wilayah Suriah ini demi keselamatan. Kemudian kemarin KBRI sudah melakukan pertemuan secara Zoom dengan WNI di hampir seluruh Suriah. Saat ini tercatat ada 111 warga masyarakat Indonesia yang siap untuk evakuasi. Sayangnya melihat situasi kondisi seperti sekarang ini, apalagi ditambah jam malam diberlakukan, kegiatan atau rencana evakuasi untuk sementara kita hold dulu hingga kita bisa pastikan perjalanannya akan aman. Baik, Pak Wajid. Demikian Mbak Nadira. Ya, dengan melihat kondisi yang memang sangat berbahaya di sana, Bapak, bagaimana langkah-langkah ataupun proses evakuasi ini rencananya akan dilakukan dan berapa lama proses evakuasi ini baru mulai dilakukan, Bapak? Ini memang tidak mudah untuk memperkirakan kapan, karena semua akan sangat terkait dengan situasi keamanan perjalanan. Kemarin saya sampaikan juga kepada para warga masyarakat semuanya, manakala perjalanan belum dimungkinkan, sebaiknya tetap tinggal di rumah masing-masing. Yang sudah masuk KBRI tetap berada di dalam KBRI, di dalam ruangan. Yang masih di asrama para mahasiswa tetap di dalam ruangan. Jadi sambil menunggu hingga kejelasan dan keamanan perjalanan, maka kita himbau, KBRI menghimbau agar seluruh WNI dapat tetap berada di tempat masing-masing
sehingga sewaktu-waktu itu perjalanan sudah terkonfirmasi keamanan, kita bisa laksanakan. Mohon maaf, kita belum bisa memperkirakan kapan. Kalau secepatnya, tentu secepatnya. Selama ada koridor kita keluar, ya kita keluar. Baik, terima kasih Pak Wajid sudah mau terhubung bersama kami dan menceritakan bagaimana kondisi di sana. Tentunya kita sama-sama berharap agar kondisi di Suriah semakin membaik dan seluruh warga negara Indonesia ataupun warga negara Suriah ini bisa selamat dan selalu berada dalam kondisi yang aman. Terima kasih Bapak.